Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faiz Gosiatallah yang bertindak sebagai moderator pada diskusi hari ini. Diskusi hari ini berjudul analisis kesalahan berbahasa. Adapun anggota kelompok saya adalah yang pertama Aan Abdullah Farhan, yang kedua Muhammad Faiz Gosiatallah, yakni saya sendiri, yang ketiga Vina Damayanti, yang keempat Ismiana, yang kelima Yuniarti, dan yang keenam Musdalifah Baharudin. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada saudara pemateri pertama, yakni Aan Abdullah Farhan. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan membacakan. Mohon maaf, slide-nya tidak bergeser. Tentang analisis kesalahan berbahasa. Yang pertama, pengertian kesalahan berbahasa menurut beberapa ahli, diantaranya 1. Menurut Nawang Sasi pada tahun 2011. Yang kedua, menurut Kamus Bahasa Indonesia pada tahun 2006. Yang ketiga, menurut Wijaya dan Mas Ria pada tahun 2011. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudara Aan Abdullah Farhan. Saya persilakan kepada pemateri kedua, yakni Saudari Ismiana. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, karena ada kesalahan yang disampaikan oleh pemateri pertama, saya kembali membacakan materi mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa. Karena sebelumnya tidak disebutkan atau tidak dipaparkan mengenai pengertian analisis kesalahan berbahasa itu sendiri. Jadi analisis adalah suatu pemeriksaan terhadap suatu objek tertentu untuk mengetahui permasalahan yang terjadi, kemudian permasalahan tersebut diselidiki dan disimpulkan guna dapat memahami dari akar permasalahan tersebut. Ini menurut Nawang Sasi. Kemudian selanjutnya, analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa atau karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya. Ini menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu kesalahan dapat diartikan sebagai suatu bentuk penyimpangan terhadap sesuatu yang telah ditetapkan, atau suatu bentuk penyimpangan terhadap hal yang dianggap benar, atau suatu bentuk penyimpangan dari prosedur atau langkah-langkah yang telah disepakati. Dan pengertian ini berasal dari pendapat Wijaya dan Mas Ria. Ya, selanjutnya saya akan membacakan mengenai analisis kontrastif. Ya, jadi analisis kontrastif dapat dipahami dalam kajian linguistik adalah suatu cabang ilmu bahasa yang tugasnya membandingkan secara sinkronis dua bahasa sedemikian rupa sehingga kemiripan dan perbedaan kedua bahasa itu dapat terlihat. Ini menurut Lado dalam Pranowo pada tahun 1996. Analisis diartikan sebagai semacam pembahasan atau uraian. Yang dimaksud dengan pembahasan adalah proses atau cara membahas yang bertujuan untuk mengetahui sesuatu dan memungkinkan dapat menemukan inti permasalahannya. Permasalahan yang dimaksud adalah ketika permasalahan yang ditemukan itu kemudian dikupas, dikritik, diulas, dan akhirnya disimpulkan untuk bisa dipahami. Selanjutnya, kontrastif diartikan sebagai perbedaan atau pertentangan antar, dan perbedaan ini adalah perbedaan yang menarik untuk dibicarakan, diteliti, dan dipahami. Adapun
dalam analisis kontrastif ada 4 langkah yang harus dilakukan, yaitu pertama mendeskripsikan unsur-unsur bahasa pertama yang diketahui yaitu B1, dan mendeskripsikan unsur-unsur bahasa kedua yang dikenal dengan B2. Selanjutnya menyeleksi unsur-unsur bahasa pertama dan bahasa kedua yang akan dibandingkan atau dianalisis di antara keduanya. Selanjutnya mengontraskan unsur-unsur bahasa pertama dan bahasa kedua dengan cara memetakan unsur-unsur dari kedua bahasa yang dianalisis itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu memprediksikan unsur-unsur bahasa B1 dan B2 untuk keperluan pengajaran bahasa di sekolah. Masih ada slide-nya, moderator? Oh, baik, sampai situ saja mengenai analisis kontrastif. Saya alihkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ismiana. Baik, kita akan melangkah ke pemateri selanjutnya, yakni Saudari Yuniarti. Kepada Saudari dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang analisis interferensi. Ada beberapa pendapat menurut para ahli mengenai analisis interferensi. Di antaranya itu menurut Kyle, interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebutkan adanya perubahan sistem suatu bahasa sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Yang kedua yaitu menurut Abdul Hayy, mengacu pada pendapat Feldman, merumuskan bahwa interferensi merupakan hambatan sebagai akibat adanya kebiasaan pemakai bahasa, yaitu bahasa pertama, dalam penguasaan bahasa yang dipelajari, yaitu bahasa kedua. Selanjutnya itu faktor-faktor penyebab terjadinya interferensi. Menurut Weinreich, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya interferensi. Hal lain, kedewibahasaan peserta tutur, tipisnya kesetiaan pemakaian bahasa penerima, tidak cukupnya kosakata bahasa penerima, menghilangkan kata-kata yang jarang digunakan, kebutuhan akan sinonim, prestisi bahasa sumber dan gaya bahasa, serta terbawanya kebiasaan dalam bahasa ibu. Baik, terima kasih banyak kepada Saudari Yuniarti. Saya akan beralih ke pemateri selanjutnya, yakni Saudari Vina Damayanti. Kepada Saudari dipersilahkan. Baik. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Langsung saja, materi selanjutnya itu mengenai kedewibahasaan. Kedewibahasaan itu sendiri merupakan akibat kontak bahasa antar kelompok masyarakat minoritas dengan kelompok masyarakat yang berbahasa mayoritas. Kemudian, minoritas sendiri itu menurut KBBI adalah golongan sosial yang jumlah warganya jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan kelompok mayoritas. Kemudian, kelompok mayoritas sendiri menurut KBBI adalah jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu menurut suatu patokan dibandingkan dengan jumlah yang lain yang tidak diperlihatkan di ciri itu. Selanjutnya, kedewibahasaan itu sendiri dibagi menjadi beberapa tipe. Di antaranya, menurut Weinreich, pada tahun 1970, yang pertama
kedwibahasaan koordinatif setara. Kedua, kedwibahasaan majemuk. Dan yang ketiga, kedwibahasaan subordinatif. Kemudian menurut Ervin dan Osgood atau Luciana pada tahun 1989 mengemukakan kedwibahasaan setara atau koordinatif dan kedwibahasaan majemuk. Selanjutnya, menurut Houston atau Berdesmore pada tahun 1982 mengemukakan kedwibahasaan primer dan kedwibahasaan sekunder. Dan yang terakhir, menurut hasil penelitian POHL pada tahun 1965 atau Bradesmore pada tahun 1982 mengemukakan kedwibahasaan horizontal, kedwibahasaan vertikal, dan yang terakhir kedwibahasaan diagonal. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Vina Damayanti. Saya kembalikan kepada Saudari Ismiana untuk menjelaskan kembali materi yang kelima. Mohon maaf sebelumnya karena pemateri Saudari tidak sempat. Saudari Musdalifah Baharudin tidak sempat mengikuti diskusi pada hari ini. Saya persilahkan kepada Saudari Ismi untuk mengambil alih. Kepada Saudari dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan kedua yang diberikan kepada saya, Saudara Moderator. Saya lanjut materinya mengenai dwi bahasawan. Dwi bahasawan adalah menguasai dua bahasa atau lebih yang digunakan secara bergantian, namun perlu ditekankan bahwa masing-masing bahasa mempunyai peranannya masing-masing. Nah, dwi bahasawan ini merupakan orang yang dapat berbicara dalam dua bahasa, seperti bahasa nasional dan juga bahasa asing, bahasa daerah dan bahasa nasional. Contohnya, masyarakat Indonesia dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa daerah sebagai bahasa intrakelompok. Selanjutnya terdapat beberapa jenis dwi bahasawan, yakni yang pertama, dwi bahasawan terpadu. Nah, dwi bahasawan terpadu ini adalah seseorang yang dapat memasukkan kedua sistem bahasa yang dikuasainya. Sering terjadi dwi bahasawan jenis ini menggunakan sistem bahasa kedua atau dikenal dengan B2 di saat dia menggunakan bahasa pertama. Selanjutnya, dwi bahasawan koordinatif. Dwi bahasawan koordinatif ini adalah seseorang yang tidak dapat memadukan kedua sistem bahasa yang dikuasainya. Kedua bahasa yang dikuasainya itu tetap berdiri sendiri, karena itu biasanya orang yang bersangkutan adalah penerjemah yang berkualitas tidak bagus. Yang ketiga yaitu dwi bahasawan tambahan. Dalam hal ini, dwi bahasawan tambahan diartikan sebagai pembicaraan yang dapat menggunakan dua bahasa yang bergengsi dan bermanfaat. Peranan dwi bahasawan tambahan ini yaitu dua bahasa ini saling melengkapi dan saling memperkaya sehingga dwi bahasa ini dapat sejalan. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik,
Terima kasih Saudari Ismiana untuk materi yang kedua kalinya. Oke. Sekian diskusi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.